Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang teramat sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan diberikan pada saya untuk membawakan renungan pada Resapi ini. Injilnya hari ini adalah Lukas 21 ayat 20 sampai 28. Jadi agak ngeri sih Injilnya ya, tapi pasti dalam Tuhan ada harapan, yaitu tentang runtuhnya Yerusalem. Memang Tuhan udah bilang waktu itu bahwa nanti Yerusalem akan runtuh, bait Allah akan runtuh. Tuhan sudah menubuatkan itu. Dan benarlah pada tahun 70 sesudah Masehi, setelah Tuhan Yesus menubuatkan kan, beliau meninggal, Tuhan Yesus meninggal umur 33. Nah, pada tahun 70 nubuat Tuhan Yesus ini terjadi. Dikepung oleh Jenderal Titus, maka hancurlah Yerusalem, bahkan Israel menjadi tercerai-berai. Karena apa? Di sini dikatakan Lukas 21 itu ayat 22, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Jadi celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Jadi benar-benar porak-poranda Israel waktu itu setelah runtuhnya Yerusalem. Itu karena apa? Karena mereka sendiri yang meminta. Maksudnya apa? Waktu Tuhan Yesus dan Barabas, Pilatus berkata, siapa yang dibebaskan? Barabas atau Yesus? Orang-orang bilang Barabas, padahal Barabas penjahat. Salibkan Yesus. Maka Pilatus cuci tangan. Dia cuci tangan. Itu di Matius 27 ayat 24. Pilatus bilang, dia cuci tangan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Karena Pilatus tahu mereka keputusannya salah. Kok milih Barabas bukan milih Yesus. Tapi apa jawab rakyat, seluruh rakyat? Ayat 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Aduh, kata-kata adalah doa. Mereka sendiri yang minta kutuk itu. Biar darah Yesus ini katanya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Itu sungguh mengerikan ya. Tapi kasih setia Tuhan, ayat juga hari ini juga, Mazmur 100, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kadang-kadang kita tidak setia, tapi Allah selalu setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya yang adalah Allah yang setia. Maka di Injil ayat 24, mereka akan tewas oleh mata pedang, dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Aduh, jadi tawanan. Dan Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi dikatakan sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi ternyata hukuman Tuhan ada genapnya. Ketika sudah selesai, maka Tuhan bisa pulihkan. Saya akan ceritakan satu cerita. Seorang raja, dia stres, punya banyak masalah, mesti ambil keputusan banyak. Maka dia bilang kepada tukang cincin, ahli di negara itu, kamu tolonglah buatkan saya cincin dan tulis kalimat. Supaya kalau saya lagi stres, lagi apa, saya baca tulisan di cincin saya, hati saya bisa terhibur. Dan saya bisa mengambil keputusan yang benar. Maka tukang cincin itu ya dia mencari ide gitu ya, apa yang bisa ditulis ya, kan nggak bisa panjang-panjang kalau di cincin, dan itu mesti menguatkan raja. Akhirnya cincin itu jadi, dan tulisannya yaitu this too shall pass, artinya ini pun akan berlalu. Jadi masa kesulitan itu ada genapnya,
ada kadaluarsanya, ada expired date. Di dunia tidak ada yang abadi, yang abadi hanyalah Tuhan saja. Jadi waktu raja itu susah, dia lihat this too shall pass. Nanti ini pun berlalu. Masa susah ini ada kadaluarsanya, ada expired date. Dan juga dengan sukacita, juga this too shall pass. Jadi kalau lagi seneng sukacita jangan terlalu euforia. Karena hidup kita itu kayak naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Itu tandanya hidup, naik turun, naik turun, naik turun. Seperti kalau di ICU itu kan ada mesin jantung lah apa, kan begini. Naik turun, naik turun. Soalnya dalam hidup kita kalau udah lurus aja udah mati. Jadi kita bersyukur untuk naik turun hidup kita. Kita mesti bersyukur karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu naik turun hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Syaratnya mengasihi Tuhan, suka duka, sehat, sakit, senang, susah, apapun, sengsara, bagian kita mengasihi Tuhan. Maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bahkan masa-masa sulit pun Tuhan bisa ubah menjadi berkat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi untuk yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan, sakit, santai. Jangan fokus pada masalah. Fokus kepada kebesaran Tuhan. Bahwa ini pun akan berlalu. Masa-masa sulit kita, sengsara kita ada kadaluarsanya. Dan setelah itu Tuhan akan berikan penghiburan, berikan kemenangan, jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Hamba berdoa Tuhan untuk kami semua yang sedang melihat ini juga. Kalau ada yang susah, hiburkanlah Tuhan. Kalau ada yang tertindih beban berat, angkatlah beban berat itu. Biarlah mereka punya pengharapan bahwa di dunia tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Tuhan saja. Penderitaan, kesengsaraan kami pun tidak abadi. Ada kadaluarsanya. Biarlah kami terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak sia-sia. Berikanlah jalan keluar kepada yang di jalan persimpangan jalan atau jalan buntu. Berikanlah kesembuhan pada yang sakit. Nyatakanlah kehendak-Mu, kebijaksanaan-Mu kepada yang sedang di persimpangan jalan tidak tahu arah kemana. Engkaulah yang menjadi pertolongan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang kekal abadi bagi kami dan turun-temurun untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.